Coba lu lihat ya, ini kotaknya gaya banget anjir. Ini sebuah barang yang menurut gue nggak mesti lah beli barang yang estetik kayak gini. Cuman kali ini karena gue penasaran ya kan, sebagus apa, sebeda apa sih ya kan. Jadi gue beli yang agak-agak ya bagus sedikit lah kotaknya. Jadi di unboxing tuh feelnya tuh kayak beli HP gitu anjay. Jadi ini apa sih? Ini adalah sebuah kipas angin portable yang bisa dibawa ke mana-mana. Anjay. Jujur ya, gue iPhone 15 Plus gue, iPhone 15 Pro gue, iPhone 16 itu pakai case yang harganya 5.000, 10.000 ya. Lu nggak percaya? Lu lihat aja nih nggak ada mereknya, Cuk, ya. Begitu juga gue beli kipas-kipasan. Gue tuh sukanya yang barang murah meriah aja gitu. Karena nggak terlalu gimana-gimana gitu gua sama merek sebenarnya. Dan sekarang gue penasaran aja. Ya berseliweran ini lewat-lewat mulu. Jadi gue penasaran buat beli. By the way ini nggak di endorse nggak di apa ya. Gue nyebut mereknya apa? Gojo Dokyu ya gitulah namanya. Males banget gue baca cu. Jadi ini harganya 100 ribuan. Biasanya untuk kipas portable seukuran ini gue bisa beli di harga puluhan ribu, cuy. Nggak nyampe gocap juga bisa gue cari ya kan. Aduh, ini harganya 100 ribu ya. Nggak nyampe gocap. Yo, lu beli second juga bisa anjir. Kismin parah, suruh beli second. Tapi kita serius ya ke kipas angin portable yang satu ini kira-kira segimana sih barangnya ya dengan barang yang harganya itu bisa 2 kali lipat lebih harganya ya mostly kebanyakan dengan seukuran ini lu bisa beli harganya ini kan di atas 100 ribu lu bisa beli mungkin di harga 70 ribu ya 60 ribu kayak gitu-gitu masih make sense lah untuk harga puluhan ribu gitu masih oke gitu tapi untuk sebuah kipas portable yang ada harga hampir 200 ribu ya dengan berbagai macam bentuk ya kan merek dan sebagainya apa gitu menurut gua esensinya apa gitu karena di otak gue kagak nangkep makanya gue kepo aja coba beli salah satu dari mereka-mereka itu ya kan. Nah di kotaknya ini masih apa ya masih baru ya kotaknya tapi ini kipas sudah gue tes sudah gue jajal 1 minggu ya ini gue masukin lagi ke kotak cu jadi biar bisa gue bacot ya soalnya gue nggak terlalu ngikutin per kipas-kipasan per portable tablean ya kan. Nah di kotaknya ini di sini udah ada tulisan high speed fan ya model GFS 003 ya the world's famous portable fan brand anjas. Nah di sininya ada mereknya kita langsung ke belakangnya saja. Nah di sini ada keterangannya bahwa ini kapasitas baterainya 4000 mAh. Ini gue belum tes ya, gue lupa ya. Ini gue jadiin bisa dijadiin power bank atau tidak, seharusnya bisa ya. Tapi gue pakai ini cuma buat kipas tok aja gitu ya kan. Dan ini ada tulisan brandnya Gojo ya product name-nya High Speed Fan ya modelnya GFS 003 Power Mode ya product power maksud gue power mode lagi kata mobil 4,5 watt ya. Untuk ukurannya dia 19 cm kali 8 sentian ya kali 5 sentian kali 4 sentian. Ya begitulah ukurannya. Lu bisa post sendiri videonya dan gue rasa kelihatan sih. Ya ini untuk ukurannya, tulisan-tulisan perbacot-bacotannya yang ada di belakang packagingnya. Untuk bentuk kipasnya sendiri seperti ini ya ada berbagai macam pertombol-tombolan. Nah dia di tengahnya ada displaynya ya ada display sini ada display screennya dan di sini ada tombolnya ada 2 biji ini tombolnya. Di sini buat lanyardnya ya jadi bisa digantung di leher gitu ya kan. Dan kalau kita lihat di bagian samping di sini ada keterangan ya 100 speed ya personal fan ya smart LED digital display 4000 mAh baterai capacity. Dan kalau dipakai ini menurut gue ya bagus lah, cocok lah. Gue pakai ini pakai saat gue pergi keluar kota sih. Ya gue coba misalnya lagi bawa mobil ke perjalanan yang touring di atas 1000 kilo gue pernah bawa nih ya itu gue make misalnya kecapean gue ngantuk ya tidur mejemin mata bentar di rest area dan gue butuh kipas ini mobil gue keadaan mati AC mati ya jendela kaca buka sedikit aja pakein kipas nah itu kepake nih gue make kipasnya buat ke situ ya kalau dipakai kayak di mall di keramaian terus gue kipasin badan gue leher gue nggak pernah ya gue orangnya tuh jarang banget nimbrung ke keramaian cu jadi gue nggak bisa mereview ya perbacotan dalam hal seperti itu
Apakah benar-benar berasa atau tidak ketika pakai kipas ini dalam keadaan rame-rame sesak napas ya, berdesak-desakan? No, gue nggak pernah melakukan hal seperti itu. Gue tipikal orang yang malas banget ya, ketemu banyak manusia-manusia berkerumunan gitu, gue malas ya. Gue ya agak sulit sih emang untuk ngetes kayak gitu ya, untuk kepribadian kayak gue. Introvert parah cu ya. Dan ya udah, kita langsung unboxing saja. Set. Nah, di dalamnya itu ya dia ada ya ini tadi yang dibilang, samping ini buat lanyard ya, ini buat gantungan ke badan kita ya, digantungin di leher, jadi kipasnya tuh bisa ngadep ke muka langsung. Ini udah pada tahu, gue nggak perlu jelasin, intinya digantung di sini. Nah, kalau beli kipas murah apakah dapat? Tidak, tapi bisa diakalin. Tapi ada beberapa kipas murah yang harga puluhan ribu tuh yang ada gantungan yang 1 biji gitu, ya kan? Tapi nggak apa ya, nggak praktis karena dia nggak kompatibel buat ditaruh di badan gini. Kalau ini gue udah tes emang. Tapi gue nggak tes buat desak-desakan gitu ya. Tapi buat nganginin muka oke lah menurut gue. Jadi diikat samping gini, kipasnya dinyalain, nah nekuk gini ya. Tuh, ini ngadep ke muka bisa cuk langsung. Oke, gantungannya ada di sini sama di sini. Nah, kelengkapannya apa aja itu tadi, sama kabel biasa standar pada umumnya, dan di sini ada manualnya, instruction manual. Ya, yang jelas nih fotokopi lagi. Hitam putih maksud gue, black and white, tidak berwarna. Printan laser gitu. Ada bahasa Mandarinnya dan ada bahasa Inggris ya. Ya, dia tuh subtitle. Di sini lengkap dengan gambar-gambarnya, tapi sebenarnya lo nggak perlu ini juga sih, tapi yang namanya agak sedikit mahal ya, effort mereka juga ada effort lah buat ngasih impresi produk mereka ke pasaran. Sekarang kita fokus ke kipas ya. Untuk bahannya sendiri serba keras anjir. Gue kalau beli kipas yang murah meriah tuh ada lembek-lembeknya, ini serba kokoh, serba padat, rigid, kokoh ya, kuat, terpercaya lah ini anjay. Sini ada keterangannya yang jelas sama aja kayak di dusnya ya. Sama aja kayak di dusnya, 4000 mAh, made in China, bla bla bla. Dan di sini tidak terlihat ada kabel ya, seperti tipikal produk-produk kipas pada umumnya juga sudah rapi. Di bagian bawah di sini udah Type C punya ya. Terus apa lagi ya, ini buat obeng ya, buat bongkar. Ini nggak ada apa-apa lagi sih yang bisa gua jelaskan di sini. Oke, langsung kita coba nyalakan saja ya. Kita coba nyalain. Nah, ini ada tulisan 62% ya tadi. 62% kondisi baterainya saat ini ya. Kondisi baterainya 62%. Ini udah paling pelan. Paling pelannya segini, Cuk, ya. Lu kelihatan nggak sih? Nah, ini ada tulisan 62%. Untuk anginnya seperti apa? Gue nggak tahu ya, lo kena apa tidak ya, berasa atau tidak di mikrofon gue. Tapi ini gue deketin ke mikrofon. Sejuk Cuk ya, ya karena ruangan ini ber-AC juga. Kalau sekiranya buat kipas-kipasan biar nggak keringat, ini oke loh ya, di dekat muka, leher, di kepala dan lain-lain gitu, serah lah bagian mana yang berkeringat, biar nggak terlalu keringetan pakai ini oke. Nih gue bakal coba kencengin ya, biar lo dapat gambaran aja. Sebuah kipas harga ratusan ribu sekenceng apa, seklimaks apa. Ada tisu nggak sini ya? Tidak ada tisu cu di sini. Gue pengen ngetes aja untuk oh ada deh. Gue pengen kasih lihat ke lu aja kekencengan dari. Ini kita setting ke yang paling pelan aja dulu. Oke, ini paling pelan. Tuh, ini anginnya enak sih. Ini settingan paling pelan ini buat sepoi-sepoi, sejuk-sejuk ya, buat tidur enak. Cuman dia ada kekurangan yang gue nggak terlalu suka, bising ya. Kayak dia tuh kayak bunyi apa ya? Kayak bunyi hair dryer gitu. Kalau kipas-kipas yang versi murah itu kan itu bisa
Kalau kipas-kipas yang murah meriah itu biasanya lebih ke apa ya? Adem gitu suaranya. Ini bunyinya seperti ini, Cuk. Jadi ya mungkin karena emang blade-nya banyak dan ini banyak bila-bilanya nih. Ini banyaknya bila-bila ini bikin ada bunyi juga di kipasnya. Sekarang kita paling klimaksin aja ya, biar dapat gambaran ya, sekencang apa nih. Wah anjir. Wah anjir. Gue belum pernah sih. Gue belum pernah anjir. Sumpah, gue belum pernah sampai mentok gitu. Gue gue make kipas ini bener-bener buat ya buat ngademin aja gitu. Kagak pernah kita klimaksin. Nah, ini 100%-nya udah mentok ya. Gue deketin ke mikrofon. Sesak gue napas. Gue gak bisa napas. Gak bisa napas gue ya. Gue deketin ke mikrofon kayak gitu. Ini gambaran pakai tisu. Ini gue bisa kasih kesimpulan. Ya. Ini anjir bahas kipas saya 10 menit lebih. Gue bisa kasih kesimpulan ke kalian semua. Kalau lu pengen punya kipas portable yang nyantuy, kalem ya, lu beli aja yang murah meriah ya. Karena lebih adem suaranya, tapi build quality memang beda jauh sama ini. Ini lebih bagus. Tapi ini lebih cocok di outdoor. Gua menyarankan lu pakai ini mungkin kalau lu emang panasnya tuh di tempat keramaian. Suara kipas ini nggak bakal kedengaran, bakal nyaru. Cuman kalau lu pakai ini misalnya di kamar misalnya, atau mungkin AC lu lagi rusak ya, lu pakai ini. Atau mungkin lu kayak gua, kondisinya tuh kayak di mobil, kipasan biar bisa istirahat dan biar nggak keringetan saat jendelanya setengah tutup dikit, AC mati, pakai kipas ini. Dia memang annoyingnya tuh suaranya agak bising aja. Sedangkan kipas yang murah lebih adem sedikit ya. Ada suara tetap tapi lebih adem sedikit dari ini. Yang kayak gue bilang tadi, kalau kipas murah itu bilanya nggak sebanyak ini. Dan ini bilanya dia ada sedikit kemiringan ya. Ada sedikit kemiringan di sini juga ya. Dia semi-semi kayak ini kompresor jatuhnya kan. Jadi dia ada bunyi gitu ya kan. Jadi kayak ada bunyi gitu. Dan bunyi motor elektrik kayak ini sebenarnya nggak terlalu ketara karena ini bukan brushless ya, ini dinamo brushless kayak pendingin kipas PC pada umumnya. Yang bikin bising tuh ini bagian desain ininya nih cuk, tuh dia melingkar-lingkar gini, itu yang bikin bising. Jadi ketika lu mode powernya mentok ya, dia gitu, wah annoying bunyinya. Beda sama kipas yang ininya kurus dan jarang-jarang. Dan terlebih lagi dia bentuk kipasnya itu bener-bener nyedot ya. Jadi dia ngantem udara tuh bener-bener rapet. Nah kalau kipas-kipas murah itu dia agak melandai gitu. Ini tajam-tajam banget tuh kipas ya. Kayak agresif parah gitu. Oke lah, kesimpulan gue kipas kayak gini lebih cocok buat di outdoor, di keramaian ya. Kalau lu pakai di tempat yang pengen butuh kesunyian parah, ini kurang cocok sih menurut gue. Dan ya udah sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikut ya. Peace.